Halo, aku Wahyu, biasa dipanggil Wai dan punya account Instagram @waywithbooks. Dan aku Tania, istrinya Away with Books. Hari ini kita akan ngobrolin satu buku yang sangat menarik bagi kami berdua. Judulnya Lebih Senyap dari Bisikan, Andina Dwi Fatma. Mungkin awalnya karena tertrigger pertanyaan temannya Tania, teman kamu. Betul. Dia nanya apa? Nanya tentang bagaimana aku tahu bahwa suamiku adalah orang yang paling tepat untuk aku ajak menjalani hidup selamanya. Oh iya. Atau he's the one? Is he the one? Nah, dan waktu ngobrolin pertanyaan itu di rumah, tiba-tiba jadi keingetan buku ini. Aku bacain dulu kali ya sinopsisnya. Sebenarnya sih sinopsisnya agak tidak begitu menggambarkan bukunya. Di akhirat nanti, kalau aku ketemu Tuhan, akan kutanyakan kenapa dia bikin tubuh perempuan seperti makanan kaleng. Kubayangkan di bawah pusar atau pantatku ada tulisan Best Before Mei 2026. Amara dan Baron dikepung pertanyaan, mengapa belum punya anak? Aneka usaha untuk hamil nyatanya telah mereka lakukan, dari yang normal hingga ekstrim. Namun persoalan tidak selesai tatkala Amara hamil dan melahirkan. Ada yang tidak ditulis di buku panduan menjadi orang tua. Ada yang tidak pernah disampaikan di utas program hamil. Nah, kami baca buku ini setelah menikah. Setelah punya Saga juga bahkan. Setelah punya anak ya. Dan nyambung pertanyaan yang tadi, kenapa malah jadi keingetan buku ini? Karena di buku ini, walaupun sinopsisnya tadi terasa oke, penggambaran kehidupan menikah, sepasang suami istri dan pengen punya anak gitu kan. Itu kan kelihatannya kayak normalnya kehidupan berumah tangga gitu, bakal diceritakan seperti apa. Ternyata waktu baca, kalau aku pribadi aku cukup kaget bahwa yang aku dapatkan lebih dari itu gitu. Salah satunya, terutama bagi aku pribadi, cukup menjawab pertanyaan tadi. Kayak gimana sih kita bisa menentukan atau yakin sama jawaban bahwa dia itu yang paling tepat atau bukan gitu. Karena di buku ini juga dibahas kayak dinamika kehidupan pria wanita awalnya, kemudian setelah pacaran, kemudian menikah, ekspektasinya dan realitasnya gitu. Dan apa aja yang sebenarnya bisa jadi masalah, kemudian tidak diselesaikan, kemudian akan memicu suatu permasalahan yang lebih besar dan berakhir tidak bahagia. Iya betul. Lebih Senyap dari Bisikan ini sebenarnya dibuka mereka sudah menikah kan ya. Mereka sudah menikah, terus ya itu kayak tadi sinopsisnya, mereka berusaha punya anak gitu kan. Tapi saat menjalani kehidupan pernikahan mereka banyak permasalahan yang sebenarnya kayak udah ada nih sebenarnya ya dari sejak pacaran gitu. Baron ini kan ya waktu kita baca udah kita tahu kalau Baron tuh punya masalah kan dari sejak mereka nikah gitu kan. Sejak mereka pacaran, sejak mereka pacaran kayak si dia suka hilang-hilangan gitu kan. Suka hilang-hilangan. Terus tapi kok Amara tetap mau ya sama Baron? Kayaknya sih apa karena lagi pacaran masa indah-indahnya. Yang terlihat cuma yang manis-manis saja. Tapi kayak baca buku ini pun bikin aku flashback atau sedikit berefleksi sih. Kayak, dulu waktu aku pacaran sama kamu, aku segitunya gak ya? Kayak ngeliatin kamu mana yang baik, mana yang buruk. Dan jawabannya kayaknya enggak ya. Kayaknya kayak betapa mudahnya waktu masa-masa pendekatan lah, pacaran gitu, kita bisa tetap punya impresi baik terhadap calon kita gitu. Tapi di buku ini dijelaskan bahwa apa yang ternyata dirasa tidak nyaman dan menghantui pikiran ketika masa pacaran, bahkan ketika awal menjalani hubungan, itu tuh sebaiknya dikomunikasikan gitu. Karena kalau dibiarkan begitu saja, itu bisa, kalau aku boleh bilang ya, langsung aku simpulin, itu bisa jadi kayak ngebawa ke toxic relationship gitu. Karena kan kayak sebenarnya kalau bahasa anak sekarang, kayak itu tuh kayaknya udah red flag seharusnya gitu. Salah satu red flags bahwa kamu ngelihat nih pacar kamu, kalau ada masalah baik itu sama kamu ataupun bukan tentang hubungan kalian, malah pergi
malah hilang gitu aja. Instead of dia ngajak ngobrol, komunikasiin baik-baik, dia ngilang, terus kemudian dia datang lagi dan dia nganggap itu udah selesai. Bahkan gak dibahas kan. Baron tuh kayak gak ngajak ngobrol Amara tentang masalahnya dia itu, ya udah dikubur aja gitu. Dan Amara membiarkan itu. Dia mempertanyakan di dalam hatinya, tapi ya udah let it slide, ya kan. Jadinya terbawa sampai pernikahan. Nah, menurut kamu nih, kalau misalnya kita lihat red flag kayak gitu, apakah kita harus call that off? Harusnya kayak ya udah putusin aja, atau sebenarnya masih ada sesuatu yang bisa dilakukan setelah kita melihat red flags? Maksudnya kalau pacaran nih kelihatan dari red flagsnya sih ya dipikirin lagi kan ya sebenarnya, kayak yakin gak nih lo mau bakal nikah sama orang seperti ini dan mengakhiri hidupnya selamanya gitu kan. Ya itu waktu menikah mungkin emang kayak bucin kali ya, jadi nggak tahu nih red flag itu. Nah di buku ini juga kan mereka apa ya, walaupun kita kan baca dari luar nih ya, ngejudge kayak kita ngelihat dia gimana setelah menikah tuh, hal-hal apa, kejutan-kejutan. Sebenarnya jadinya bukan kejutan kan sebenarnya, kayak udah ada dari dulu. Apalagi dia udah pacaran lama dan udah tahu karakternya Baron seperti apa sih. Amaranya jadi udah paham sebenarnya kan. Itu kayak Amaranya juga apa ya, semacam berharap dia berubah kayak tanpa ngasih tahu si Baronnya, kayak itu tuh nggak bener loh, nggak bikin aku nggak enak gitu kan. Nah itu mungkin itu yang harus dipelajari itu kali ya. Ya, dan itu berarti kan yang membawa mereka ke hubungan pernikahan yang bermasalah. Betul. Atau mungkin ya bisa kita sedikit labeli dengan bahasa kekinian toxic relationship. Iya betul. Berarti ketika menemukan red flags, cuman sadar tapi nggak ngelakuin apa-apa atau working out something about that tuh bisa ngebawa kita ke toxic relationship. Bukan berarti harus langsung diputusin, bukan berarti harus ya udah diajak udahan, tapi dibicarain dulu, diskusiin dulu, terus kayak terutama balik lagi ke diri sendiri kali ya. Yakin gak nih, kayak mampu nggak kita kalau ngadepin dia terus kayak gini, bisa bertahan atau enggak kita, karena kita nggak bisa ngarepin orang itu berubah demi kita tanpa kita ngomong, atau kita ngerasa dia nyadar sendiri gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih si tokoh kita Amara ngobrol atau ngomong sama Baron, menyampaikan maksudnya, menurut kamu Baron akan berubah gak sih? Bisa gak sih manusia berubah? Menurut aku sih, aku tipe orang yang berpikir tidak bisa berubah. Wah, kenapa tuh? Menurut aku bisa. Manusia bisa berubah harusnya. Ya, apa ya, karena nggak tahu kenapa aku tidak percaya. Cuman aku percaya manusia bisa beradaptasi dan bisa apa ya, apalagi kayak kalau udah memutuskan buat menikah gitu kan, ya dua-duanya harus punya visi yang sama, kayak menghabiskan waktu berdua sampai berdua atau bertiga sama anak, karena mereka pengen punya anak kan sampai akhir zaman gitu kan. Jadi ya dua-duanya harus sadar kalau dua-duanya harus saling melengkapi dan dia harus dikomunikasikan gitu kan, gitu menurut aku. Tapi hal yang paling apa ya, bikin buku ini ngena banget itu sebenarnya saat baca bareng kita berdua kan kayak paham banget kan semua itu bisa terjadi ya. Oh iya betul. Ya kan, kayak Baron tuh ya apa ya, kayak paham kenapa dia bisa seperti itu kan, dan paham juga kenapa Amara bisa sampai dengan perasaan yang dipendam gitu kan, paham sampai seperti itu juga kan. Nah, makanya buku ini tuh pas apa ya, malah mengingatkan pertanyaan itu kan, pertanyaan teman kamu itu, gimana sih cara memilih dan tahu dia yang paling tepat. Dia yang paling tepat. Mungkin nggak semuanya bakal terjawab, ya nggak tahu dia tepat atau nggak itu. Cuman ya jadinya kayak tahu loh sebenarnya bagaimana sih yang nggak tepat itu. Iya betul. Ini ngasih contoh kalau yang sebaiknya jangan, sebaiknya jangan dilakukan atau tidak dilakukan, itu dikasih contoh di buku ini. Iya betul. Karena kalau tetap dilakukan bisa berakhir tidak bahagia atau tidak sesuai harapan. Betul. Dan ya menikah itu kan ya sampai akhir mudah-mudahan bahagia gitu kan. Betul. Gitu. Nah, masuk ke konflik utama nih. Konflik utama di bukunya. Sebelumnya mohon maaf kalau jadi agak-agak spoiler, tapi memang kayak ada satu konflik final, konflik yang paling top deh, yang paling mengiris hati yang ada di buku ini, yang akhirnya kejadian dan beneran worst case dari segalanya ya. Kayak
Setelah masalah-masalah masa di rumah tangga ini menumpuk, kemudian dipicu satu yang paling besar, ditambah dan dibumbui faktor-faktor yang belum diselesaikan atau dikomunikasikan dari awal, padahal kita tahu itu bermasalah, ujung-ujungnya jadinya beneran drifted apart gak sih? Kayak ya udah nggak ketemu dan beneran makin jauh aja, makin ada gap gitu. Terus si permasalahannya ini betulan membuat mereka ada di persimpangan yang harus memutuskan. Iya, betul. Masih bisa jalan bareng atau enggak? Iya, betul. Dan ada masanya ya, apa ya, karena masalah-masalah bertumpuk itu jadinya ya emang ada titik poin yang ya udah emang nggak bisa diselesaikan itu kan. Makanya sebenarnya sebelum bisa mencapai titik itu kan sebelum-sebelumnya yang harus dikomunikasikan gitu kan. Dan sebelum mengorbankan sesuatu dalam buku ini, apa yang dikorbankan adalah anaknya gitu. Seharusnya kita udah bisa, bukan bisa ya, maksudnya kayak sadar lalu mencegah kejadian sampai sana gitu. Karena kayak kalau udah jauh nih, kayak kalau di buku ini ceritain kehidupan Amara sama Baron sampai kemudian punya anak, dan aku bisa bilang hancur kali ya. Hancur pas ada anaknya dan beneran anak yang jadi korban. Ya udah, selesailah semua. Ironi ya sebenarnya, kayak mereka mengharapkan punya anak, tapi saat ada anak malah drifting apart. Yes, balik lagi ke sinopsisnya yang kita mikirnya oke, ini persoalan rumah tangga terkait pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak, udah punya anak kapan punya adiknya gitu-gitu. Ternyata lebih dalam. Betul. Dan ya itu saat aku bisa mewakili kamu, berarti kan kayak kalau aku bilang buku ini tuh karena kita baca sudah menikah, jadi bisa bikin kita nyadar pernikahan itu yang tidak baik, tidak benar, yang tidak seharusnya terjadi itu seperti apa gitu ya. Betul. Ini contoh yang, ini adalah buku dengan contoh untuk tidak ditiru gitu. Betul. Contoh nyata yang kayak bakal ngasih kamu gambaran kalau maksain dari awal itu bisa berakhir tidak baik. Iya, betul. Dan sebenarnya tapi buku ini bisa dibaca sama yang udah menikah, yang belum menikah, memikirkan menikah, tidak memikirkan menikah. Jadi kami sangat merekomendasikan baca buku ini. Yang single ataupun sudah punya pacar, itu juga bisa jadi tambahan insight. Karena memang cukup gamblang dan diceritakan dengan bahasa yang bikin ketawa-ketawa juga di awal. Iya, betul. Tapi kemudian di akhir bikin menangis. Iya. Pas lagi ngakak bener. Gitu, dan sedihnya ya Allah. Gitu sih. Gitu. Hidup ekstrim gitu kan. Tapi sangat menarik. Jadi sekian dulu dari kami. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, bye. Bye.